Shalom saudara, selamat pagi saudara. Saya sangat yakin sekali bahwa saudara sudah menantikan saatnya seperti ini untuk mendapatkan firman yang menjadi kebenaran dalam hidup saudara. Minggu lalu saya sudah sampaikan, ada sesuatu yang belum saudara bisa pahami, tidak terlihat oleh saudara, tidak diketahui oleh saudara. Bahwa saudara memiliki akses yang disediakan oleh Allah lewat Kristus. Yaitu akses yang khusus untuk saudara bisa mengakses Allah Bapa. Dan Allah Bapa bisa mengakses saudara dengan cepat. Cepat tanggap, cepat respon. Dan itu tidak akan pernah diganggu. Seperti Ayub diganggu oleh iblis. Tidak akan pernah diganggu oleh iblis. Hari ini saya akan lanjutkan lagi pada sesuatu yang baru lagi. Apa karakteristik daripada gereja yang diharapkan Tuhan menjadi kekasihnya? Itu saudara sudah siap saat ini. Mari kita berdoa. Berfirmanlah buat kami Tuhan. Betapa banyaknya Engkau menyediakan Tuhan. Fasilitas demi fasilitas. Agar rencanamu menjadikan kami istri yang kekal dalam kesetiaan. Itu terwujud Tuhan. Kau yang sudah menetapkan bahwa kami adalah kekasih-Mu Tuhan. Dahulu kami bukan umat. Tapi dibuat oleh Engkau menjadi umat-Mu. Dahulu kami bukan kekasih-Mu. Tapi dijadikan Engkau dari umat-Mu menjadi kekasih-Mu. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau kerjakan itu Tuhan. Dan yang Engkau sediakan kepada kami. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Untuk anugerah ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami siap bagi Engkau Tuhan. Kami ada buat Engkau Tuhan. Berbicaralah lewat Roh yang Kudus. Terima kasih untuk anugerah. Kau memberikan telinga kepada kami. Dan bersyukur padamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya akan lanjutkan lagi dari Kidung Agung pasal 2. Mengapa kemarin kita berhenti sampai Kidung Agung pasal 2 ayat 9. Tapi sekarang kita akan lanjutkan dari mulai ayat 10. Karena ini adalah satu bagian. Walaupun ini adalah suatu hayalan. Suatu bayang. Jadi si gadis tsunami membayangkan. Membayangkan kekasihnya datang, berdiri di balik tembok, dinding di ayat 9. Tetapi ini juga dia membayangkan. Dan membayangkan ini adalah, itu adalah suatu pemahaman buat hidup kita, buat gerejanya adalah, itu disimpan di dalam roh. Bahwa itu sudah terjadi. Bahwa itu akan terjadi. Mari kita mulai dengan ayat 10. Sampai ayat yang ke-13. Ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Ini bukan kekasihnya lah. Ini dia membayangkan. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas. Bunyi terkukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah. Dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku. Marilah. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara. Dan itu membuat semangat menyala-nyala.
Di dalam banyak orang yang mendengarkannya. Bahwa Allah yang membangun satu akses kepada sang kekasihnya itu. Jadi kekasihnya itu harus membangun, harus benar-benar harus memiliki kapasitas atau potensi untuk hidup di dalam akses yang Tuhan berikan. Jalan masuk, timbal balik antara Allah kepada manusia. Kita bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu adalah akses yang disediakan oleh Allah. Allah adalah roh. Iblis adalah roh. Tetapi kita bisa menggapai Allah. Allah juga bisa menggapai kita. Ada dari satu akses yang dimana iblis tidak bisa hidup dalam. Yaitu roh dan kebenaran. Karena iblis tidak hidup dalam kebenaran. Tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Makanya dia tidak bisa mengakses jalan itu. Hari ini kita lihat. Si gadis Sunami membayangkan kekasihnya berbicara kepada dirinya. Dia yakin. Dia yakin bahwa sang kekasihnya itu akan mengatakan ini. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Dia yakin dia akan mengatakan, karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti, dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tengah kita. Pohon ara mulai berbuah. Dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu. Perdengarkanlah suaramu. Sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tapi kita batasi saja sampai ayat 13. Kita akan bahas minggu depan. Kita akan bahas mulai dari ayat 14 dan seterusnya. Kita akan lihat di sini. Saudara bisa membayangkan apa yang diucapkan oleh si gadis Sunam ini. Atau wanita sulam ini. Dia ditahan. Di tempat. Saya ulangi. Di tempat. Mahligai raja. Bukan tempat sembarangan. Selama 1 musim. Sungguh luar biasa. Tapi saudara tahu. Bukan itu yang terpenting. Dia memiliki keyakinan. Bahwa sang kekasih akan mengatakan seperti ini. Bangunlah manisku, jelitaku, mari. Suatu ajakan bersama-sama. Berjalan bersama-sama. Memasuki musim yang baru. Di sini dikatakan hujan telah berhenti. Berarti selama musim sebelumnya. Itu hujan. Tentu sang kekasih itu mengatakan, tidak mungkin aku mengajak si gadis Sunam itu. Karena akan penuh dengan gangguan. Wah, saudara bisa membayangkan sekarang. Kita akan mulai melihat. Bagaimana si gadis Sunam ini bisa memiliki keyakinan bahwa itu yang akan dikatakan oleh sang kekasihnya si gembala itu. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Saya mau beritahu pada saudaraku. Karena kekasihnya ini adalah sang gembala domba. Sang gembala kawanan domba. Mari kita lihat sama-sama.
Musim dingin telah lewat. Saudara perhatikan. Gembala yang baik tidak akan membiarkan mereka, terutama domba-domba yang kecil, bisa mati karena kedinginan. Hujan telah berhenti, bisa sakit. Hujan telah berhenti. Apa yang akan tumbuh? Padang rumput. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Domba tidak makan bunga. Tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Itu hanya tanda bahwa musim yang baru telah mulai. Pohon ara mulai berbuah. Ya, buahnya buat manusia. Tapi tidak buat domba. Dan bunga pohon anggur. Bunga pohon anggur semerbak baunya. Ya. Saya mau beritahu pada saudara. Dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Perhatikan. Ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun anggur kami yang sedang berbunga. Perhatikan sifat rubah. Rubah-rubah. Atau serigala kecil. Yang merupakan ancaman buat domba. Perhatikan ini baik-baik. Dikatakan apa? Di ayat yang ke-13. Pohon ara mulai berbuah. Itu untuk manusia. Dan bunga pohon anggur. Semerbak baunya. Kemudian dikatakan tangkaplah rubah-rubah kecil yang merusak pohon anggur. Perhatikan baik-baik. Rubah atau serigala-serigala kecil ini. Dia tidak pernah memakan bunga pohon anggur. Dia hanya memakan buah pohon anggur. Dan dia bisa mencelakakan domba. Karena dia termasuk kelompok serigala. Jadi dikatakan dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Mulai mekar. Berarti itu pada masa itu. Rubah-rubah tersebut. Itu belum berseliwaran. Karena mereka tahu. Bahwa bunga pohon anggur. Belum menjadi buah. Karena rubah tidak makan. Bunga. Pohon. Anggur. Saudara lihat. Si gadis Sunam ini yakin. Si sang gembala kekasihnya itu akan mengatakan itu. Karena itu dia sangat mengenali kepribadian. Pasti dia katakan seperti itu. Pasti dia akan mengajak aku menjalani kehidupan di musim yang baru. Wah. Tadi kita bilang bahwa pohon ara mulai berbuah. Mari kita lihat. Matius 24. Matius 24. Ayat 32. Ini Yesus katakan, tertariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-ranting yang melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jadi pohon ara, katakan oleh Yesus itu merupakan indikator. Itu indikator. Itu pertanda. Itu seperti jam. Itu seperti kalender. Bahwa akan terjadi pergantian musim.
Itu Yesus yang mengatakan tentang pohon ara. Jadi waktu si gadis Sunam ini berkata, oh pasti kekasihku akan mengatakan itu. Dia akan mengatakan tentang pohon ara mulai berbuah. Oh, dia langsung tahu. Ini berbicara tentang pergantian musim. Dia kenal kekasihnya ini. Akan mengajak dia kepada musim yang baru. Berjalan bersama-sama di musim yang baru. Jadi seruan dan ajakan kekasih ini sudah dikenal. Dan dia terbiasa untuk mengajak memasuki kehidupan di musim yang baru. Apa artinya musim yang baru ini? Musim yang baru itu akan selalu menimbulkan pengharapan. Pengharapan baru. Kita berharap apa? Panen. Saya mengajak kita untuk melihat Ratapan 3. Ratapan 3. Ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Dia bilang, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Jadi hari yang baru, musim yang baru. Itu berbicara tentang pengharapan dan yang melahirkan pengharapan yang baru. Dan yang melahirkan sikap berserah penuh kepada Tuhan. Ini adalah pengharapan yang baru. Tentu saudara memiliki harapan baru di musim yang baru. Dan akan melahirkan juga sikap berserah penuh kepada Tuhan. Itu musim yang baru. Kenapa? Karena dia sang gembala kekasih kita. Dia tahu. Itu tabiat seorang gembala. Dia bertanggung jawab. Yang diperlukan adalah hidupmu seperti domba. Berserah. Jadi di musim yang baru. Ada harapan baru. Itu ditunjukkan. Saya ulangi, itu ditunjukkan. Dengan bunga-bunga. Bunga pohon anggur. Bunga-bunga. Itu pengharapan. Karena bunga adalah cikal bakal benih. Jadi musim yang baru itu berisi pengharapan. Karena ditunjukkan melalui bunga-bunga. Akan ada masa penaburan lagi. Setelah bunga itu menjadi benih. Menjadi buah dan menjadi benih. Akan ada ditabur lagi. Tetapi kemudian di sini dikatakan lagi tentang apa? Tentang burung-burung yang berkeliaran. Bunyi tekukur. Bunyi tekukur. Saudara lihat di sini bunyi burung tekukur. Di ayat 12-nya. Ya. Bunyi burung tekukur. Di ayat 12-nya ini. Ini menunjukkan kepada kita. Adalah adanya kehidupan
yang semarak. Mari kita lihat sama-sama. Imamat 26 ayat 5. Mulai dari ayat 4. Ayat 4 kita mulai, saudara. Lebih bagus dari ayat 4. Sebentar, saudara. Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Aku akan memberi kamu hujan. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Ada musim-musimnya. Lamanya seperti itu. Wah, Tuhan adil. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang. Dan diam di negerimu dengan aman, tentram. Tuhan mengatur. Jadi musim anggur diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Markus 13. Ayat yang ke-28. Markus 13. Ayat yang ke-28. Mari kita lihat. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Siapa yang saudara kenal? Salah satu wanita yang menjadi ibu moyang atau ibu leluhurnya orang Ibrani, ataupun yang disebut adalah ibu leluhurnya daripada bangsa Yahudi yang dikenal. Yang dia menunjukkan bahwa di masa dia mengalami kesulitan, dia mengalami pencobaan yang berat, tapi ketika dia kembali kepada Tuhan, maka dia mengalami musim yang baru. Saudara lihat sini. Kita buka kitab Rut. Ini cerita yang menarik sekali. Lihatlah. Mari kita lihat. Mulai dari ayat 15. Rut kehilangan suami, Orpa kehilangan suami, Naomi kehilangan suami. Semua kehilangan suami. Dan mereka sekarang dalam perjalanan pulang menuju kembali ke Bethlehem dari tanah Moab. Berkatalah Naomi di ayat 15, setelah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Wah, ini kesalahan. Menikahi orang yang menyembah Allah lain. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi? Dan di mana engkau bermalam? Disitulah jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku. Kalau engkau bangsa Israel, aku juga Israel. Aku bukan lagi Moab. Dan Allahmulah Allah. Kalau Allahku itu dewa Molok. Kalau Allahku itu dewa Molok. Bukan lagi sekarang. Kalau Allahmu itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu juga Allahku. Di mana engkau mati. Aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu.
Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Perhatikan ini. Siapa Naomi? Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama dengan dia, berhentilah berkata-kata kepadanya. Lalu kemudian yang ayat 9, dan berjalanlah kedua sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethel, gemparlah seluruh kota karena mereka. Dan perempuan pun berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Lihat, ini nasibnya Naomi. Bagaimana mungkin Ruth bisa mengikuti seseorang yang seperti kondisinya ini seperti Naomi. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Keluar dari Bethlehem. Dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Aku ada kesalahannya. Tapi sekarang aku kembali. Demikianlah Naomi, perhatikan baik-baik. Bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Wow. Di hari saudara bertobat. Di hari saudara kembali. Menunjukkan bahwa hanya Allah, Abraham, Ishak dan Yakub yang kau percaya. Di hari itu adalah waktu yang tepat engkau pulang. Allah tidak akan membiarkan orang benar meminta-minta. Ruth dan Naomi tiba di Bethlehem pada awal musim menuai. Apa arti awal musim menuai? Artinya adalah suasana yang baru dan sistem yang baru dimulai. Kita buka sekarang. 2 Korintus pasal yang ke-15 ayat 7. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus? Itu siapa? Kekasihnya. Yakni gerejanya. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sudah usang. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini memberikan pengharapan yang indah. Sebagai kekasih Tuhan, kau harus terbukti. Kau selalu memasuki musim yang baru. Selalu kau memasuki musim yang baru. Kau tidak memasuki masa-masa kekelaman yang berulang-ulang. Allah menginginkan supaya hidup saudara berserah. Mempercayai bahwa perjalanan hidup saudara sebagai kekasih Tuhan selalu dibawa kepada musim yang baru, musim yang baru, musim yang baru. Karena itu dia katakan, bangunlah manisku. Jelitaku, marilah. Ada 2 kata marilah yang dikatakan di sini. Yang terakhir juga dikatakan di ayat 13-nya. Dikatakan begini. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku jelitaku, marilah. Dia tahu. Ajakan Tuhan adalah melupakan masa lalu.
Masa lalu engkau tidak pernah bisa hidup di dalamnya. Masa lalu tidak pernah akan bisa berulang. Adakah engkau memiliki iman yang teguh untuk masa yang akan datang? Atau imanmu kandas karena engkau selalu melihat masa lalu? Lihat, ini keyakinan seorang wanita Sunam. Dia berkata, lihatlah musim dingin telah lewat. Bayangkan saudara, satu musim si wanita ini berada di dalam seolah-olah di dalam kurungan, keterbatasan, meskipun difasilitasi, makanan enak, minuman enak, anggur yang terbaik. Dia ada di tengah-tengah lingkungan Raja Salomo. Tetapi saudara bisa pahami sekarang. Apa? Saya katakan, apa yang dialami? Satu musim dia mengalami keteguhan. Bukankah itu adalah perlindungan Tuhan buat hidup saudara? Ya, itu seharusnya perlindungan Tuhan buat hidup saudara. Karena Tuhan tetap menjaga saudara. Tetap setia. Tetap teguh. Tidak pernah goyah. Sedikit pun juga. Tidak pernah beranjak. Sedikit pun juga. Dari apa yang sudah menjadi pegangan saudara, keyakinan saudara, prinsip hidup saudara. Kita bisa memahami saudara. Ada banyak orang sering gagal. Ada banyak orang selalu menginginkan kalau bisa musim yang baru ini berlangsung terus-menerus. Oh no. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Allah menginginkan. Saya ulangi, Allah menginginkan. Pergantian musim ini adalah untuk mengupgrade hidup saudara. Saya ulangi, untuk mengupgrade hidup saudara. Untuk membuat saudara lebih kokoh lagi. Jadi kita lihat di sini saudara. Apakah betul dia di-upgrade hidupnya? Dia mendengar, dia ingat, dia tahu ini akan dikatakan oleh Tuhan. Sama seperti Elisa. Ketika dia diberitahu. Pada hari ini. Tuanmu itu akan diangkat ke surga. Dia katakan, aku sudah tahu, diamlah. Dia sudah tahu. Tapi bukan karena itu. Dia harus berkata, mengatakan sudah tahu. Dia sudah tahu karena dia tahu. Ini adalah kesempatan yang terbaik. Musimnya Elisa. Bukan musimnya Elia lagi. Ini adalah musim yang baru buat hidupnya Elisa. Maka ketika mereka selesai sampai di sungai Yordan, saudara bisa lihat apa yang terjadi. Elisa memulai pelayanan dengan roh gandanya. Dimensi roh ganda yang dimiliki oleh Elia. Yesus juga mengatakan demikian. Dia berkali-kali mengatakan, adalah lebih baik kalau aku pergi, sebab Roh Kudus tidak akan turun kalau aku tidak pergi. Yesus berbicara tentang suatu musim yang baru. Dia kekasih kita, adalah lebih baik dia pergi. Roh Kudus dan bersama dengan Roh Kudus kita akan menjalani musim yang baru. Musim yang terakhir. Panen raya.
Musim kemuliaan Tuhan. Itu yang Allah inginkan buat hidup kita. Jadi, apa yang harus kita ketahui dalam hal seperti ini? Yang harus kita ketahui dalam sebuah ini. Kalau dia katakan ini, dengarkan saya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Kalau si wanita Sunem ini yakin bahwa ini yang akan dikatakan oleh kekasihnya kalau datang bertemu dengan dia. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Tentu dong, perkataan ini sudah ada dalam batinnya dia. Tidakkah engkau tahu, saudaraku? Bukankah ini seperti kayak firman nubuatan dan sekarang perwujudannya? Simpan rapi dalam hidupnya. Salah satu kapasitas daripada gereja sebagai kekasih Tuhan. Yang menyimpan firman nubuatan itu. Lalu kemudian. Dia menggenapkannya tepat pada waktunya. Mari kita lihat sekarang Lukas pasal 24. Lukas pasal 24. Perkataan Yesus di tengah-tengah murid-muridnya. Ayat 44, kita kutip saja satu ayat. Ia berkata kepada mereka. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Saya kaget. Pada waktu mencoba memahami perkataan Yesus ini, saya kaget. Yakni bahwa harus digenapi. Semua yang ada tertulis tentang aku, tentang dirinya. Dalam kitab Taurat, Musa, dalam kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Yesus ini hebat. Semua firman nubuatan tentang dirinya. Dia simpan. Baik itu yang dari Taurat Musa, baik itu dari kitab para nabi, maupun itu kitab Mazmur. Dia simpan. Dia genapi. Dia lakukan. Dia tidak berbuat keluar dari itu. Atau dimodifikasi. Tidak sama sekali. Wah. Saya berpikir ini luar biasa Yesus. Makanya ketika dia dicobai oleh iblis. Dia berkata dengan mudah. Saya ulangi, dia berkata, sebab ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Apa arti ada tertulis? Sudah ada. Tapi yang mengucapkan itu berkata ada tertulis. Itu berarti itu firman nubuatan sudah ada dalam dirinya. Dalam pikirannya. Ini dahsyat sekali. Kidung 2 ayat 10. Bangunlah manisku, jelitaku. Marilah. Si gadis Sunem ini yakin itu akan dikatakan. Untuk menggenapi. Bukankah Kristus juga dia menggenapi firman Tuhan. Yakni firman nubuatan tentang dirinya.
Kita lihat Lukas 24 ayat 26-27. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab Nabi. Oh my God. Inilah kekasih kita. Dia menyimpan semua tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa, yaitu Taurat tadi. Dan segala kitab Nabi. Ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Wah, saya nggak habis pikir, saudaraku. Yesus menyimpan dalam dirinya. Jadi makanya gereja Tuhan juga harus memiliki kapasitas yang sama. Bisa menyimpan dan untuk menggenapinya. Tepat pada waktunya. Saya katakan tepat pada waktunya. Sekarang, saudara harus bisa membangun. Firman dan menyimpan dalam hati saudara. Dan saat yang tepat, saudara menggenapinya. Wah, saya tidak habis berpikir. Betapa luar biasanya Yesus itu anak manusia. Ketika dia disalibkan, dia mati kok. Ya, dia mati. Sama seperti yang lain. Dia asli manusia. Meskipun dia adalah Allah yang berinkarnasi. Bukan reinkarnasi. Berinkarnasi. Dia adalah Allah yang berinkarnasi. Dia menyimpan dalam dirinya. Sehingga dia tahu gereja harus menyimpan dalam hatinya. Firman-Nya. Apa yang Tuhan mau katakan pada diri saudara. Bangunlah manisku, jelitaku. Marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat. Hujan telah berhenti. Dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Saudara harus bisa pahami bunyi burung itu. Semakin meriah. Di musim panas. Musim semi. Pohon ara berbuah. Bunga pohon anggur semerbak baunya. Tadi sudah jelaskan. Ketika dia mulai berbunga, maka rubah-rubah masih terus diam di liangnya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Dia bilang itu, bangunlah. 2 kali dia katakan. Dia awali bangunlah, karena musim baru. Lalu dia jelaskan. Dijelaskan. Ada harapan baru. Ada kehidupan baru.
Ladang telah nampak bunga-bunga. Dikatakan ini di ladang ya saudara. Ya, ini dikatakan di ladang. Telah nampak bunga-bunga. Ya, ini adalah bunga-bunga. Ini berbicara tentang tanaman. Mulai berbunga. Sebentar lagi mereka berbuah. Sebentar lagi mereka berbenih. Memiliki benih. Berarti benih akan ada muncul kehidupan baru. Turun-temurun. Saudara bisa lihat. Masa-masa seperti apa yang akan dimasuki oleh gerejanya. Sebagai kekasih Tuhan. Adalah masa-masa bukan hanya masa pencobaan saja. Tapi adalah masa-masa mana akan muncul tuaian besar. Ya, saya katakan tuaian besar. Akan muncul di masa seperti itu. Sabit harus mulai diayunkan. Di masa-masa yang cepat itu, maka sabit harus diayunkan supaya mari kita lihat sekarang di Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14. Ayat 14, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya. Dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu. Dan tuailah. Karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Apa yang kita dapati dari Kidung Agung 2 ayat 12 itu kita lihat hasilnya. Firman yang kau simpan dalam dirimu. Atau ketika dia akan menjadi firman yang menuai, yang menjadi tuaian, akan menghasilkan tuaian yang banyak di dalam hidup saudara. Ayunkanlah sabitmu dan tuailah. Karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Saudara bisa lihat. Gereja. Saya ulangi sekali lagi. Supaya saudara bisa memahami. Gereja. Sebagai kekasih Tuhan yang dikatakan dalam Kidung Agung 2 ayat 12 ini. Itu disiapkan. Memiliki kapasitas. Potensi dan kemampuan oleh Tuhan. Oleh sang kekasihnya. Untuk bisa melanjutkan momentum ataupun kesempatan Tuhan berikan di musim yang baru ini. Untuk suatu hari Tuhan akan menuai dari apa yang telah engkau ataupun gereja kerjakan. Kebanyakan orang dalam gereja, kita bangun hidupnya. Terus akhirnya yang menikmatinya juga kita lagi. Oh, dia sekarang sudah menjadi pekerja. Dia sekarang sudah menjadi pendeta.
untuk kepentingan gereja. Tapi apa yang Tuhan tuai? Hampir tidak ada. Kita harus tahu. Allah memberikan kepada kita benih. Benih itu diminta oleh Allah ditabur. Karena dia adalah sang penabur sebenarnya sejati. Tabur tempat ini, tabur. Dan dia akan menuai. Dia memiliki seorang pengerja untuk menuai. Dikatakan di sini, 2 hal saja. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Dia bilang musim hujan lewat, hujan telah berhenti. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Di bala musim memangkas. Ada musim baru, musim memangkas. Musim hujan, di ladang telah nampak, di tanah bunga-bunga. Di bala musim memangkas. Supaya keindahannya itu bisa dinikmati, keindahan bunga-bunga tersebut. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah. Dan bunga pohon anggur semerbak bawah. Bangunlah manisku, ceritaku, marilah. Saudara bisa lihat. Kita disiapkan, kita bekerja, dipercayakan oleh Tuhan. Bekerja untuk suatu musim. Tapi kita bekerja bukan untuk musim ini saja. Tapi untuk musim yang akan datang lagi. Itu kapasitas daripada gereja Tuhan. Jadi apa yang diinginkan oleh Tuhan dari kehidupan gereja sebagai kasihnya adalah generasi yang baru. Saya katakan generasi yang baru. Kalau saudara disebutkan oleh Tuhan dalam Hosea pasal yang kedua. Hosea pasal kedua ayat yang ke-18. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Sehingga engkau akan mengenal aku. Tuhan akan menjadikan kita istri. Dalam kesetiaan. Ini menunjukkan gambaran buat kita. Apa yang dia perbuat buat diri kita. Itu sebab dia menjadikan. Kita akan dibuat untuk tetap setia. Saudara tidak perlu ragu. Si wanita Sunem ini. Saudara bisa lihat dia hidup tetap setia. Dia memasuki suatu musim pencobaan. Musim hujan. Musim memangkas. Musim panen. Musim demi musim. Waktu demi waktu. Dia selalu berkata itu selalu baru. Selalu baru. Tiap pagi. Karena Allah membangun hidupnya. Dalam kesetiaan. Berarti Allah akan memfasilitasi hidup saudara. Saya katakan. Allah akan memfasilitasi hidup saudara. Allah akan fasilitasi hidup saudara. Dengan kemampuan. Saya katakan dengan kemampuan. Untuk supaya saudara bisa siap menghadapi musim demi musim. Nah ini adalah hal yang perlu engkau perhatikan. Ketika musim hujan sudah selesai. Mari kita lanjut sekarang ayat 14. Mari kita lanjut sekarang ayat 14. Ketika musim hujan telah selesai.
Kemudian dikatakan, merpatiku di celah-celah batu. Di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu. Perdengarkanlah suaramu. Sebab merdu suaramu. Dan elok wajahmu. Dan elok wajahmu. Saya ingin kita membuka satu ayat dari Kidung Agung 2. Ayatnya yang Kidung Agung 2 atau Kidung Agung 1 ayat ke-15. Saya sudah bagikan beberapa minggu yang lalu. Lihatlah cantik engkau manisku. Ini perkataan si kang kekasih itu. Sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu. Tapi sekarang, selama mengalami musim demi musim, apa yang dibayangkan oleh apa yang dibayangkan oleh si gadis Sunam ini, bahwa sang kekasihnya bukan hanya berkata, bukan hanya matanya saja mengekspresikan kesetiaan atau faithfulness, tetapi sekarang dia lihat ketika musim demi musim dan tidak ada musim hujan. Kemudian dikatakan merpatiku di celah-celah batu. Bukan lagi mata. Tapi jati dirinya itu seperti merpati. Mata itu aspek seluruh kehidupan. Kalau matamu terang, teranglah seluruh tubuh. Tapi lihat di sini apa yang dikatakan. Wah, ini luar biasa, saudara. Katakan sini. Sebab suaramu merdu. Saya ingin menyampaikan hal ini kepada saudara. Saya ingin sampaikan hal ini. Agung pasal yang ke-14 ini. Bayangkan, si gadis ini kan ditawan di satu musim. Dia tetap tidak menanggapi pinangan Raja Salomo. Bahkan kenangan selama ia dengan sang gembala kekasihnya itu begitu indah dan begitu berkesan. Tidak didapatkannya meskipun ia ada di istana raja atau di dalam pelayanan maligai-maligai raja. Cobalah saudara lihat. Lukas 22 ayat yang ke-19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkan dan memberikannya kepada mereka. Lukas 22, ya ayat 19. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dia bilang tubuhnya. Kemudian di Yohanes 14. Sorry saudara. Mungkin bukan itu ayatnya. Menjadi peringatan akan aku. Buat menjadi ingat-ingatan. Ingat akan aku. Ini yang dialami si gadis ini. Dia teringat bersama dengan kekasihnya. Kekasihnya akan berkata gini. Kekasihnya akan berkata begini. Lalu kemudian awalnya sang kekasih berkata adalah matamu seperti mata. Sekarang berubah. Dirimu itu merpati. Yohanes 14 ayat 26. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Mengingatkan. Akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini kenangan yang diingat oleh si wanita Sunam itu. Mengenai kekasihnya itu. Ini kenangan. Jadi gadis Sulam ini atau Sunam ini mengenang saat-saat ketika gembalanya menjawab
Sang gembala itu menjawab panggilannya dan mengundang dia ke daerah perbukitan. Di musim semi. Dia bilang begini. Dia teringat. Ke daerah perbukitan itu. Dia sangat ingat itu. Dia bilang gini, merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkan wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Wah, siapa yang membawa ke situ? Sang kekasih gembalanya itu. Ke tempat seperti itu, tapi dia katakan merpatiku. Wow. Ini sesuatu yang harus engkau mulai sadari. Ini sesuatu yang berbeda. Dulu dikatakan matamu seperti merpati. Betul. Tapi dia sekarang katakan di merpatiku. Gadis ini. Dia teringat ketika sang kekasih membawa dia mendaki gunung. Melompat-lompat penuh kegirangan. Sukacita yang lepas. Wah. Apa artinya? Adanya kemerdekaan. Hidup dalam Tuhan. Saya ingin kita membuka. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Kemudian ayat 13-nya. Ayat 13-nya mengatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 1 Petrus 2. Ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Meskipun ini bukan realita, tapi si gadis Sunam ini seperti mendengar. Dia berkirang, dia teringat. Kepada ingatan seperti ini akan kekasihku lakukan. Dia akan berkata, bangunlah manisku, jelitaku. Marilah. Kemudian sekarang saudara lihat. Dia berkata, merpatiku di celah-celah batu. Awalnya dia sebutkan hanya matanya yang mirip merpati. Jadi pancaran kesetiaan dalam seluruh aspek kehidupan. Tapi saatnya tiba sekarang. Bahwa Kristus, bahwa sang kekasih segala mendapati bahwa sifat dasar jati diri si gadis Sunam tersebut. Yang adalah merupakan gereja Tuhan. Adalah setia yang telah teruji dan terbukti. Dan itu menjadi DNA spiritualnya. Wah. Saya yakin saudara. Saudara makin mengerti sekarang. Mengapa? Dia bilang merpatiku celah. Mengapa? Perlihatkanlah wajahmu. Mengapa engkau harus memperlihatkan wajahmu? Gereja Tuhan. Efesus 5 ayat 25 sampai 27 dikatakan Kristus yang mendandani saudara. Sehingga saudara tidak bercacat berkerut. Bagaimana cara dia memberikannya, memandikannya dengan, lihat ayatnya saudara. Memandikannya dengan apa? Firman rema. Air yang adalah firman rema. Mengapa air yang firman rema?
Supaya engkau cantik. Mengapa? Karena hanya firman rema. Firman yang bersuara. Itu yang akan menghasilkan iman. Jadi sifat dasar si gadis Sunam ini. Dia sudah menjadi setia sampai mati. Dan monogami. Tidak pernah mendua hati. Saya katakan tidak pernah mendua hati. Kemudian dikatakan di sini. Kalau kau baca dalam King James Version. Oh my dove. That art in the cleft of the rock. In the sacred places of the stairs. Let me see thy countenance. Let me hear thy voice. For sweet and thy voice. And thy countenance comely. Dikatakan di antara batu-batu, celah batu. Tapi di sini in the secret place. Di situ dikatakan tempat rahasia, tempat tersembunyi, tempat misterius. Bersembunyi di tempat tersembunyi. Kalau saudara baca di Matius 6. Matius pasal 6. Kita baca sama-sama. Ayat 4. Kita baca dari New King James Version. Matius pasal 6. Sini dalam King James Version. Katakan di sini that thy arms may be in secret atau in the secret place. Wah. Hendaklah sedekahmu diberikan tempat dengan tempat tersembunyi. Ayat 6. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Digunakan di secret place. Dan ayat yang ke-18. Dikatakan ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi. In the secret place. Akan membalasnya kepadamu. Saudara bisa lihat apa yang saya sampaikan minggu lalu. Bersedekah. Berdoa. Berpuasa. Iblis tidak bisa mengaksesnya. Karena itu adalah tempat tersembunyi. Iblis tahu saudara berdoa. Tapi saudara tidak bisa disabotase doamu. Iblis tahu engkau memberikan sedekah. Tapi dia tidak bisa mensabotase. Ini yang dimaksudkan dalam Kidung 2 ayat yang ke-14 ini. Berpatiku di celah-celah batu in the secret place. Kau sebagai merpati, engkau tahu tempat rahasianya Allah. Iblis tidak tahu. Kemudian dia suaramu merdu, pendengarkan suaramu. Apa ini suara?
doa, pujian, dan penyembahan yang datang dari batin merpati. Bukan lagi mata merpati. Burung merpati itu adalah burung, hewan, makhluk hewan yang tidak memiliki empedu. Berarti dia berbicara tidak ada kepahitan, tetapi ketulusan dan kesetiaan. Makanya di Roma 8, katakan Roma 8 ayat 26. Kita lihat Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Iblis gak bisa menyelidiki hati nurani, saudara. Mengetahui maksud Roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang. Inilah tempat tersembunyi. Suaramu merdu. Berarti doamu. Kemudian dikatakan elok wajahmu. Elok wajahmu. Seperti Musa. Di Ibrani 11 ayat 23. Dia dilihat elok dalam pandangan orang tuanya dan Tuhan. Orang beriman. Orang tuanya ini orang beriman. Melihat dia elok parasnya. Bukan melihat fisiknya. Dia melihat hidup rohaninya. Allah juga melihat Musa elok. Ibrani 11 ayat 23. Kisah Rasul 7 ayat 20. Saudara lihat pada tayangan. Makanya Allah berkenan. Allah suka kepada Musa. Dan Tuhan akan membawa Musa sampai kepada takdirnya. Sampai kepada takdirnya. Tuhan akan membawa Musa. Karena dia elok wajah. Kekasihnya. Sang gembala itu. Yaitu Kristus. Dia memuji suaramu. Karena dari suaramu itu. Tidak ada kepahitan. Tapi itu keluar daripada roh dan kebenaran. Dan wajahmu elok. Allah menyukai kau. Karena di wajahmu itu. Ibrani 11 ayat 6. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin Allah menyukai orang itu. Kau cantik karena kau memiliki iman. Hai merpatiku. Cantik. Sebab barang siapa percaya kepada Allah. Sebab barang siapa datang atau berpaling kepada, dia harus percaya bahwa Allah ada. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Kita sudah sampai kepada ayat 14. Merpatiku di celah-celah batu. Tempat tersembunyi. Persembunyian lereng dari gunung. Tempat rahasia. Perlihatkanlah wajahmu. Saudara. Manusia ditakdirkan oleh Tuhan. Itu seperti cermin. Bisa menggambarkan rupanya Allah lewat cermin. Allah melihat hidup saudara yang adalah cerminnya. Dia seperti melihat kecantikan, kebolehan, keindahan daripada dirinya sendiri. Itulah Allah. Saudara bisa lihat. Sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Allah ingin gereja memiliki karakteristik seperti ini. Ini gereja kekasih Tuhan.
Dia menjadi seperti merpati. Bukan hanya kesetiaan, tapi iman yang teguh. Bukan hanya kesetiaan dan iman yang teguh. Tidak ada kepahitan. Tidak ada empedu di dalam dirinya. Sehingga suaranya itu akan menyukakan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, minggu lalu saya sudah jelaskan. Barang siapa mau menyembah Tuhan. Dalam doa. Dalam penyembahan. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah bersembunyi. Allah yang ada roh bersembunyi. Di tempat rahasia yang bernama roh dan kebenaran. Hanya saudara yang bisa mengaksesnya. Iblis tidak bisa mengaksesnya. Iblis makhluk roh. Tapi dia tidak bisa mengaksesnya. Saudara yang bisa mengaksesnya. Selamat datang. Di jati diri yang baru. Sebagai merpati Tuhan. Memasuki musim yang baru. Karena engkau adalah kekasih Tuhan. Amin. Kami berterima kasih padamu Tuhan. Kau menunjukkan sendiri apa yang kau bangun dalam hidup kami. Makasih untuk anugerah pemahaman yang Tuhan telah singkapkan kepada kami. Kami tahu bahwa Engkau belum selesai, tapi Engkau terus Tuhan bekerja mencapai tujuan-Mu Tuhan. Sampai tujuan-Mu itu tercapai. Semasa hidup kami dan melalui kami. Makasih. Berani mengatakan, merpatiku, kekasihku, jelitaku, manisku. Itu kata-kata kasih yang begitu kuat membawa kami mengalami peningkatan pemahaman tentang Engkau Tuhan. Terima kasih, bersyukur padamu. Untuk apa yang kau singkapkan kepada kami. Firman tadi. Lewat roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus.